Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah, pagi hari ini dipertemukan kembali dalam kajian tafsir Munir Wahbah Zuhaili. Alhamdulillah kita masih berada dalam surat Al-Buruj, ya, yaitu lanjutan, masih ayat 1 sampai ayat 9. Ayat 1, ayat 9 selesai, maka kemudian satu ayat itu dikelompokkan sebagai satu kelompok, yaitu 10-11. Dua ayat, baru kemudian kelompok berikutnya. Baik, kita mulai saja. Silahkan slide berikutnya Pak Dewan. Ya, at-tafsir wal bayan. Was-sama'i zatil buruji. Was-sama'i sumpah. Artinya demi langit. Yang sumpah Allah. Was-sama'i. Fungsinya taukid. Dari aspek fungsi bahwa qasam itu salah satu ada taukid. Maka makna berikutnya memberi informasi yang diberi taukid satu. Lalu menyebut ciptaannya. Nah, nanti kita akan sama lihat ini lita'zim. Was-sama'i zatil buruj, demi langit. Zat bermakna sahib. Karena mu'annas sahibah, artinya memiliki. Buruj, gugusan-gugusan. Di langit ada gugusan-gugusan. Tak terhitung. Tapi yang sempat ditemukan, yang 12 itu gitu kurang lebih. Ai aksama bisama wa burujiha. Artinya Allah bersumpah dengan menyebut langit. Bukan cuma sekedar menyebut, tetapi memang secara real, ya, menyebut langit dan gugusan-gugusannya. Apa itu gugusannya? Wahyan nujumul izam, bintang-bintang besar. Iya. Wa ashar bukan ashur. Wa asharul aqwal, pendapat yang masyhur, annaha manazilul kawakib. Annaha, haknya kembali ke buruj, gugusan. Bahwa gugusan itu dimaksud adalah manazilul kawakib. Manazil tempat berputarnya, beredarnya kawakib. Kawakib yakni bintang-bintang. Wahiyah, kawakib itu isna asyara burjan lisnai asyara kaukaban. Itu manazil maksudnya. Hiya manazil, ada 12 gugusan untuk 12 bintang. Wahiyallati taqtu'uha syamsu fi sanah. Itulah yang dilewati matahari dalam setahun. Qata'a memotong. Jadi dilewati dalam peredaran matahari selama 1 tahun. 360 hari. Wal qamar, dan dilewati oleh bulan fi samaniyat wa isrina yauman, dalam tempo 28 hari. Nah, aqsamallahu biha, Allah bersumpah dengan menyebut itu semua. Tanwihan biha. Tanwih bermakna peringatan. Peringatan makna membesarkan. Wa ta'ziman, itu membesarkan. Wa tasyrifan, sama memuliakan.
laha bagi semuanya, bagi kawakib, bagi gugusan, bagi matahari dan bulan. Haitsuni tobiha tagoyurat, ya, di mana semua itu peredaran itu mengakibatkan perubahan fil ardi, di muka bumi, dengan sebab bihululil kawakib fiha, dengan sebab adanya bintang-bintang yang terdiri dari sekian gugusan itu fiha, ya, fil buruj. Fayan sya'u anha, maka timbul dari semua yang beredar itu al-fusul al-arba, al-fusulul arba'atu, musim yang 4. Ada musim panas, musim hujan, musim semi, musim gugur. Wa ma fiha min hararah wa burudah. Akibat lain yaitu pergantian panas, ya, musim panas dan dingin. Wa yansha'u anha, juga muncul dari peredaran semua itu matahari, bulan mengelilingi gugus-gugus gitu. Ada dusinin wal hisab, jumlah sinin tahun, ya, jumlah tahun, wal hisab, dan hisab perhitungan. Oke, berikutnya Pak. Wajah zikrul buruj fi ayatin ukhrayain. Allah menyebut atau ada disebut kata-kata buruj dalam 2 ayat yang lain. Huma walaqad ja'alna fis sama burujan wa zayyannaha lin-nadhirin. Sungguh kami membuat, menciptakan di langit burujan, gugusan bintang-bintang. Wa zayyannaha, kami hiasi langit, haknya ke sama, lin nazirin, bagi orang yang melihatnya. Ada kata buruj, gugusan. Wa qala ta'ala tabarakalladzi ja'ala fis sama' burujan. Tabaraka bermakna subhana. Maha suci Allah yang menjadikan gugusan-gugusan di langit. Wa ja'ala fiha, dan Allah menjadikan di langit sirajan, lampu, wa qamaran munirah, dan bulan yang bersinar. Wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud, demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan disaksikan. Wa aqsama biyaumil qiyamah al-mau'udi bihi. Allah bersumpah dengan hari kiamat yang dijanjikan. Wa biman yashhadu fi dzalikal yaum, juga bersumpah dengan menyebut orang yang menyaksikan pada hari itu. Wa man yashhadu alaihi, dan orang yang disaksikan. Bersumpah. Paham itu yang menyaksikan. Dalam konteks asbabul ukhdud, raja di Najran, Yaman, memaksa orang beriman untuk pindah agama, tidak mau.
lalu dibakar, diparit-parit. Sementara pembakaran berlangsung, dia nonton. Maka ashabul ukhdud itu disebut syahid. Dia yang menyaksikan. Sementara orang yang dibakar itu namanya masyhud. Allah bersumpah wa syahidi wa masyhud. Yang kedua, dimaksud syahidi wa masyhud, nanti juga di neraka, di akhirat, mereka yang dibakar. Orang berimannya menyaksikan. Itulah Allah bersumpah, memberi isyarat, nanti mereka juga di akhirat kayak begitu. Wa syahidi wa masyhud. Wa hadza in kana dzalika ma'khuzan minasyahadah. Gambaran makna kayak tadi, kalau syahid sama masyhud terambil dari kata syahadah. Syahadah yaitu menyaksikan. Menyaksikan yaitu menonton. Ana usyahid, saya menonton televisi. Lalu ada makna syahadah lain lagi, bukan menonton, tapi termasuk juga mengandung makna menonton. Fa in kana ma'khuzan minal hudur. Tapi kalau syahid dimaksud artinya hudur, datang. Datang artinya ada di tempat. Bimakna annasyahid huwal hadir. Maka firman Allah wa syahidi wa masyhud. Syahid artinya hadir. Wa masyhud yang dihadiri. Seperti firman-Nya alimul ghaibi wasyahadah. Allah tahu siapa yang enggak hadir, siapa yang hadir. Pak guru mengabsen. Ahmad, gaib. Itu gaib. Allah mengetahui yang gaib, yang enggak hadir. Wasyahadah yang hadir. Bahkan kata syahadah atau syuhud maksudnya hadir, itu ada dalam firman-Nya tentang puasa yang berbunyi faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang datang Ramadan dia hadir di tempat. Hadir di tempat artinya tidak dalam sapar. Tuh, syahida bahasanya. Falyasumhu, puasa. Maka diambil kesimpulan, datang Ramadan kita sedang dalam perjalanan, nah itu enggak wajib puasa. Karena statusnya musafir. Artinya apa? Ditemukan kata syahid maksudnya hadir. Oke. Fasyahid, maka yang dimaksud syahid adalah al-khalaiq al-hadirun lil hisab. Semua makhluk, ini manusia, hadirun yang datang, yang ada pada hari kiamat lil hisab, untuk dihisab. Kembali ke ayatnya, wa syahidi wa masyhud, artinya semua makhluk manusia diantaranya, sebab situ ada malaikat, ada jin, ya, yang hadir, dia menyaksikan, itu asyahid. Allah bersumpah kepada mereka yang menyaksikan. Menyaksikan apa? Lil hisab. Oke. Wal masyhud alaihi, yang disaksikan apaan? Al yaum, hari. Hari itu. Peristiwa. Kama qala ta'ala dzalika yaumum majmu'un lahun nas. Itu adalah hari di mana manusia dikumpulkan. Wa dzalika yaumum masyhud, tu yaum. Itulah hari yang disaksikan. Ya, kalau pakai balaghah ini majaz lagi. Majaz akli, alaqahnya zamaniyah.
Ya, menyaksikan hari kemerdekaan. Bukan harinya yang disaksikan peristiwanya. Ya. Wallahu yuqsimu bil khalaik. Allah bersumpah dengan menyebut ciptaannya, wal awali, dan alam semesta, asyahid minha, yang bersaksi, yang menyaksikan, dan yang disaksikan. Kenapa? Lima fit ta'ammuli biha min takdir alamatin tadullu alal wujud. Karena apabila diperhatikan semua yang disebutkan oleh dalam sumpah-sumpah Allah itu, dia akan memperoleh takdir penghargaan, ya, penilaian yang besar, penghargaan Allah terhadap ciptaannya sendiri, yang menunjukkan alal mujid, menunjukkan semua yang disebut dalam sumpahnya itu bahwa semuanya tidak terjadi sendiri, tidak jadi dengan sendirinya. Akan tetapi itu menunjukkan ada yang menciptakan. Maka maknanya tidak ada. Bapak Ibu sekalian, dulu kita pernah nggak ada, ya atau tidak? Terus diadakan, bukan ada sendiri, bukan cuma kita. Alam semesta dulu pernah nggak ada. Menyebut alam semesta bukan benda-benda yang bersifat konkret saja, ya, hari, waktu, tempat dulu nggak ada. Terus diadakan. Sebab dulu saya berilustrasi sedotan botol atau apa gelas aqua saja itu, mungkin dia jadi sendiri. Pasti ada yang bikin. Itu yang kecil, apalagi yang gede. Bukan itu yang ingin disampaikan. Pada saat Allah belum menciptakan alam semesta, ya, yang di luar dirinya itu, maka logikanya dia sendirian. Ya betul tidak? Sendirian, belum ada apa-apa. Pada saat yang sama, dia rindu sekali pengen dikenal. Siapa yang mengenal orang dia cuma sendirian? Mau dikenal sama siapa? Sendirian. Itu hadis qudsinya. Apa kata dia? Kuntu kanzan makhfiyan. Aku dulu adalah merupakan simpanan, kanzan, makhfiyan, sangat tersembunyi. Artinya nggak ada yang tahu. Logikanya emang baru sendirian. Siapa yang tahu? Fa'ahbabtu an u'raf. Maka aku rindu, ingin, senang, ahbabtu, dikenal. Gimana caranya? Fakhalaqtul khalqa. Aku ciptakan makhluk. Ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, ada benda-benda. Fakhalaqtul khalqa fa'arafuni. Terus mereka kenal. Angin kenal sama dia, buktinya dia taat. Api kenal, buktinya dia taat. Terus semuanya tunduk, itu kenal namanya. Maka Allah berfirman, walahu aslama man fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi itu tunduk padanya. Matahari Islam, bulan Islam, pepohonan Islam, duren Islam, rambutan Islam, bebatuan Islam. Kata Allah kepada batu, terus dia taat. Kamu udah lama nih, udah kepanasan, udah ketindihan pasir, lama, kamu jadi akik. Jadi dia. Oke? Tuh, semuanya Islam tunduk dan itu menunjukkan bahwa ada yang mencipta.
Bahkan lebih dari itu bukan cuma sekedar menunjukkan ada yang mencipta. Yang mencipta berarti luar biasa. Dilihat dari ciptaannya. Nah, ini menyuruh kita untuk berpikir. Objek berpikir adalah alam semesta, bukan zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Wala tafakkaru fi zatillah. Fatahliku jamak. Berpikirlah tentang ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang zat Allah. Kau hancur. Nggak ketemu. Nah, ini di sini disebut, Allah menyebut semuanya itu tanwihan, ta'ziman, tasyrifan. Nah, ini penting dipahami. Allah menyebut itu semua memuliakan, membesarkan. Membesarkan siapa? Membesarkan penciptanya. Sama sebuah produk, karya, otomotif atau apa, itu kan menunjukkan teknologi, kemajuan teknologi yang menciptakan. Iya. Ini yang dimaksud. 5 fit ta'ammul biha min takdir azamatin tadullu alal mujib. Memperhatikan semua yang disebut dalam sumpahnya itu memberikan takdir, penghargaan, kurang, penghormatan yang sangat besar, yaitu tadullu alal mujib, menunjukkan ada yang mencipta. Wal khulasah anna syahid wal mashhud imma minasyuhud al-hudur. Simpulannya, kata syahid dan masyhud yang disebut dalam ayat bisa mengandung makna syuhud, yaitu hadir. Wa imma minasyahadah, bisa juga dari syahadah, yaitu silah, hubungan. Minasyahadah, yaitu menyaksikan. Wasilah mahzufah, silatnya dibuang. Ay masyhudun alaihi au bihi, atau yang disaksikan. Ya, gampang sebenarnya. Kita nonton televisi, kita ini syahid, televisinya masyhud. Terkait dengan akhirat, nanti orang beriman menyaksikan kayak apa orang-orang yang berkafir, dosa itu disiksa. Tuh. Maka orang beriman pada saat itu penduduk surga, dia syahid. Yang disaksikan apa? Penduduk neraka. Demikian sebaliknya. Penduduk neraka juga melihat kenikmatan yang dialami, dirasakan oleh penduduk surga. Maka pada konteks itu, penduduk neraka menjadi syahid. Surga menjadi masyhud. Nggak ada lebih dari itu. Allah jadikan itu fenomena, bukti, fakta, kehidupan sebagai sumpahnya. Wa syahidi wa masyhud. Oke, kita teruskan. Berikutnya, Pak Jamal. Qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud udah kebayang. Raja-raja Najran di Yaman. Mereka beragama Yahudi. Sementara berikutnya penduduk lainnya itu beragama Nasrani. Nasrani dalam artian Islam, pengikut Nabi Isa. Ya, mereka memaksa orang-orang Nasrani, tapi dalam ayat ini disebut orang-orang Muslim untuk melepas imannya, ikut agama mereka. Paksalah kita juga. Oh, paksaannya halus saja. Ya, halus saja. Udah mulai pilih mana, Pancasila apa Al-Quran. Nah, itu. Udah mulai itu. Bisa. Akhirnya orang beriman nggak mau melepas agamanya karena begitu tebal imannya. Mereka dibikinin ukhdud. Ukhdud artinya parit panjang, diisi kayu bakar, dinyalakan.
Mereka yang berlaku seperti itu dan semua yang terlibat kayak sekarang juga, siapa konseptornya, siapa otaknya, siapa penyelenggaranya, pelaksananya, itu semuanya ashabul ukhdud gitu kurang lebih. Kenapa? Kutila harfiah dibunuh. Jadi kata mufassir Ibnu Abbas dan lain-lain, kutila bermakna lu'aina, dilaknat. Dilaknat tidak kebayang. Dilaknat itu ba'id anil khairat, jauh dari kebaikan. Dia hidup, umurnya panjang, tapi seluruh kehidupannya itu nggak ada sepotong kuku pun kebaikan. Itu namanya laknat. Menurut terminologi Allah, mereka membangun jembatan di laut, nggak ada itu niatnya buruk. Mereka bangun infrastruktur, mereka ini itu semuanya laknat, jauh dari kebaikan. Mereka bangun apartemen yang nggak bisa kebeli oleh rakyat, sementara rakyat miskin, laknat. Kalau mereka memang ada mirip-mirip ashabul ukhdud dalam artinya yang luas, maka firman ini menjadi berlaku. Kutila ashabul ukhdud, artinya lu'ina. Lu'ina dilaknat. Dusta satu harus mencari dusta dua. Terus yang penting Habib Rizik di penjara gitu kurang lebih. Ya atau tidak? Ashabul ukhdud. Ya, an-nari dzatil waqud, api. Api pada saat itu dalam konteks cerita fakta, ukhdud itu apinya hakiki. Digaliin parit, dimasukin kayu bakar, kasih bensin gitu kurang lebih, bakar itu hakiki. Tapi dalam konteks zaman berikutnya, sama dibakar juga, tapi tidak dengan api hakiki. Jauh lebih dahsyat. Ya tidak? Merasa kebakar enggak? Maka fitnah itu salah satu maknanya adalah membakar. Fitnah membakar. Panas. Terus dikobarkan. Malah itu menjadi perangkap. Didesak semua perasaan agar berontak. Umpamanya begitu. Maka saat berontak mereka juga menjadi beralasan. Tuh bakaran lebih hebat. Kayak api itu. Maknanya banyak sekali. Dalam budaya kita juga suka bilang api cinta. Nah, dibakar api cinta. Itu pelajaran balaghah. Bukan api sebenarnya. Iya. Oke. Apa kata Allah? Yang membakar dalam konteks kekinian itu di ashabul ukhdud. Apa kata lu'ina? Dilaknat. Hadza jawabul qasam. Ini adalah jawab dari sumpah. Sumpahnya was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Kenapa? Dijawab qutila ashabul ukhdud. Wa huwa ikhbar au du'a. Qutila ashabul ukhdud, kata kajian balaghah, itu bisa jadi khobar, bisa jadi doa. Ini udah tinggi banget. Apa sebab? Doa itu insya, khobar itu bukan insya, lawannya insya. Tapi nanti khobar bisa insya bisa khobar gitu kurang. Nah ini buktinya ikhbar au doa ala haula'il kufar. Doa Allah. Doa Allah itu nyumpahin. Kalau doa lahu, nah itu ngedoain. Doa ala haula'il kufar, mendoakan atas orang kafir bil ibad,
agar jauh min rahmatillah. Ya, udah paham? Kutila ashabul ukhdud, yang pertama kemungkinannya berita bahwa ashabul ukhdud nanti dilaknat. Di akhirat dilaknat, di dunia dilaknat. Itu khobar. Tapi yang kedua, kutila ashabul ukhdud, ini doa. Doa apa? Doa agar dia dijauhi dari rahmat Allah. Gitu. Laknat itu kan jauh dari rahmat. Ai lu'ina ashabul ukhdud, artinya ashabul ukhdud dilaknat. Al-mustamil ala nar, yang termasuk laknatnya juga masuk neraka. Zatil hatab, ada kayu bakarnya, alladzi tuqadu bihi. Nanti juga dia dibakar. Wa huwa qaumun minal kuffar fi Najran al-Yaman. Siapa ashabul ukhdud? Adalah kaum, bangsa lah, orang kafir. Di mana? Di Najran. Najran di mana? Di Yaman. Talabu minal mu'minin billah, mereka meminta orang yang iman kepada Allah ayarji'u an dinihim, untuk pindah agama. Yarji'u pulang dari agamanya, artinya melepas agama mereka. Fa'abau alaihim, tapi orang beriman itu nggak mau. Fahafaru lahum fil ardi ukhdudan, maka mereka menggali tanah sebagai lubang parit, syakkan mustatilan, panjang gitu. Dulu kita mengalami nggak ini? Tahun 65. Ya, masih kecil. Itu setiap rumah, ingat saya. Hah? Iya, iya, gali lubang. Kita anak kecil mikirnya, oh iya, buat lubang sampah. Iya tuh. Oh, rupanya terbongkar rencana mereka. Nanti dipaksa pindah agama, dipaksa. Kalau nggak mau ditebas, ditembak, dan kalau udah mati lubangnya udah disiapin. Tuh. Kalau kurang dalam tinggal ngedalemin dikit. Alhamdulillah ada Pak Harto. Bubarkan. Tapi fakta sejarahnya mau dibalik. Justru Pak Harto yang PKI. Oh, seminar resmi di apa itu? Dulu masih ada Karni Ilyas, ELC, ya. Iya, justru Pak Harto yang PKI. Cuman nggak ada yang ngebalikin aja. Kalau Harto PKI kan ya anak turunannya kumpul di situ dong. Anak turunan PKI. Partainya Golkar. Buktinya nggak begitu. Oke, kita kembali ke sini. Wahum nazar namanya wa ajaju fihi naran. Ajaju, mereka membakar ya. Fihi, di dalam lubang itu naran. Mereka nyalakan api. Wa a'addu laha waqudan, mereka siapkan bahan bakar. Yus'irunaha, mereka sundut, mereka nyalakan. Su'irat, dinyalakan. Summa araduhum ayarji'u an dinihim. Kemudian mereka menginginkan. Jadi saat belum dibakar saja, belum diceburin saja, mereka masih menanyakan lagi, gimana mau iman, mau lepas iman, mau pindah apa enggak? Tuh masih terus ditanya. Kalau enggak ya udah, tinggal dilempar. Falam yaqbalu minhum, sampai titik itu di depan api, mereka siap diceburin, masih ditawarin mau pindah agama apa enggak. Kalau enggak, falam yaqbalu, mereka nyatanya tidak menerima. Faqazafuhum fiha, akhirnya
Ashabul Ukhdud melempar orang beriman ke dalam api. Waqad asyara subhanahu ila azmin nari. Allah memberi isyarat besarnya api neraka, isyaratan mujmalatan biqaulihi. Diisyaratkan oleh Allah secara global, secara sepintas dengan firman-Nya, Zatil Waqud. Wah, itu menunjukkan api luar biasa besar. Kita nggak ngebayangin itu. Nggak ngebayangin. Parkir Senayan. Luas menurut kacamata telanjang kita. Dari itu. Isinya kayu bakar. Itu di lubang kayu bakar. Tuangin bensin menyala. Besar. Allah menggambarkan besarnya dengan kata Zatil Waqud. Ailaha mayartafi'u bihi lahbuha. Artinya gejolaknya sampai meninggi. Gejolak apa? Minal habil kasir, karena kayu bakarnya yang banyak. Apalagi selain kayu bakar, abdan nanas, jasad manusia. Dulu di media sosial, entah di mana, di Thailand atau di mana, yang disiksa umat Islam sama itu, masukin ke lubang, ya, terus dibakar hidup-hidup. Itu barangkali nggak seberapa dibanding Ashabul Ukhdud. Ya, idhum 'alaiha qu'ud. Sementara mereka itu di pinggirannya. Pinggiran tentu bisa kita bayangkan nggak terlalu dekat karena panas. Ngapain menyaksikan? Menyaksikannya sambil apa? Sambil duduk. Jadi luar biasa. Nanti diterangkan di situ. Bukan cuma menyaksikan. Hilang kasih sayangnya, maka penyaksian itu menikmati. Kayak anak kecil lagi nyiksa ayam atau apa gitu. Dia menikmati. Kan hilang itu kasih sayang. Kemanusiaannya hilang. Oke. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minin syuhud. Mereka menyaksikan terhadap perlakuan yang ditimpakan kepada orang beriman. Ai lu'inu. Nah, itu dia. Yang menjadi pantas dilaknat mereka. Hina ahdaku binar, ketika mereka membakar dengan api. Qa'idina alal kursi, duduk-duduk di atas kursi indal ukhdud, di sisi parit, di sisi parit. Wa haula alladzina haqaru al-ukhdud, hafaru al-ukhdud, mereka yang menggali parit. Siapa itu? Wahum al-malik wa ashabuhu, yaitu raja dan kroni-kroninya. Musyahidun, menyaksikan lima yaf'alu bi ulaikal mu'min, dengan perlakuan mereka terhadap orang-orang beriman. Min ardihim 'alan nar yarji'u ila dinihim. Mereka pamerkan dahsyatnya api agar mereka orang beriman bisa melepas agamanya. Wa yashhaduna bima fa'alu yaumal qiyamah. Baru nih sampai pada titik kenapa Allah menyebut wasyahidi wa masyhud. Lalu mereka juga nanti orang beriman maksudnya akan menyaksikan akibat perbuatan mereka si ashabul ukhdud yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Haitsu tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum, di mana lidah mereka, tangan mereka, kaki mereka semuanya menyaksikan, semuanya bersaksi. Apa maksudnya? Di antara yang gali lubang, di antara yang ngumpulin kayu bakar, di antara yang nyundut api, di antara yang nyiramnya pakai bensin, katakan gitu.
Di antara mereka para petingginya yang menyaksikan sambil duduk santai, tertawa dan menikmati, maka kaki, tangan, mulut, telinga bersaksi iya, 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 benar, 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 benar nanti pada hari kiamat. Itu khusus cerita Ashabul Ukhdud. Terkait semuanya bersaksi, kita semuanya juga. Nanti tangan kita bersaksi. Kaki juga cerita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang disebut kaki sama tangan. Maksudnya semuanya. Sebab dalam konteks melakukan penyiksaan, itu kaki sama tangan itu loh yang paling berperan. Ya atau tidak? Kaki sama tangan. Itu yang gebukin anak-anak pakai popor senjata. Anak kecil ada 10 orang itu dirame-ramein. Belum lagi emak-emak yang ditembakin ketika di KPU dan seterusnya. Apalagi itu petugas KPPS yang dikasih kopi, dikasih nasi bungkus. Nah, nanti mereka pelaku otaknya pada bersaksi, ya. Iya, slide berikutnya, Pak. Wahaza ay huduruhumul ihraq. Ini maksudnya kehadiran mereka menyaksikan proses pembakaran. Dalil merupakan bukti ala annahum qaumun ghilazul akbad. Kusatul qulub, kosin jamaknya kusat, rawin ruwat. Jadi kehadiran mereka menyaksikan pembakaran merupakan bukti bahwa mereka adalah kaum yang ghilaz, keras, akbad, kabid, hati, kusat sama koswah, keras, kulub, hati. Iya, paham maksudnya? Akbad hati dalam artian physically, hatinya keras. Tapi kalau kulub dalam artian pikiran, keras pikirannya. Ya dulu Ashabul Ukhdud, kalau sekarang Ashabu 48, Ashabu 65 gitulah orang itu. Ya, apa terusnya itu? Qaumun ghilazul akbad, qusatul qulub, tuma dalilun. Ini lagi mikir dulu bacanya, tamakana tumakin. Ya. Baru ketemu. Qusatil qulub tamakunil kufri wal batil minhum. Tamakun kan mengambil tempat dari kata makan. Kekufuran, kebatilan itu sudah mengambil tempat di dalam diri mereka semuanya. Gitu kalau arti harfiahnya. Maka arti enaknya kekufuran dan kebatilan sudah menjadi darah daging mereka. Gitu. Wa tajarradu anil insaniyah. Mereka terlepas. Udah nggak punya rasa kemanusiaan. Wa faqadud rahmah. Kehilangan kasih sayang. Wa dalilun aidon ala annal mu'minin. Pada saat yang sama peristiwa itu juga menunjukkan bagi orang beriman kanu asyadda salabatih. Mereka dalam kondisi sangat kokoh imannya. Minal jibal, lebih kokoh, lebih keras dari gunung. Fidinihim, dalam agama mereka. Wal israr ala imanihim, dan terus mempertahankan iman mereka. Wa haqqihim, dan hak mereka fi hurriyatil i'tiqad, dalam konteks kebebasan berkeyakinan. Dia pertahankan terus. Ya. Summa zakarallahu ta'ala sabab hazat ta'zib wal ihraq bin nar.
Kemudian Allah menjelaskan kenapa mereka mengazab dengan membakar pakai api. Kenapa itu? Pokoknya dalam rangka menjelaskan Allah berfirman, "Wa mana qaumu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Mereka tidak dendam kepada mereka. Maksudnya kepada orang beriman. Kecuali karena mereka orang beriman iman kepada Allah yang aziz, yang gagah, yang hamid, yang terpuji, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah itu amat menyaksikan, tahu segala sesuatu. Ai inna haula'il kuffar al-jababirah, artinya orang kafir yang diktator. Ma'an karu alaihim zamban, tidak mengingkari dosa zamban illa imanuhum, kecuali iman mereka. Paham maksudnya? Paham apa enggak? Kita asumsikan orang beriman dianggap berdosa oleh penguasa karena nggak mau pindah. Ada dosa lain. Cuma karena kokohnya saja itu dianggap dosa. Nggak mau pindah agama maksudnya. Bertahan pada Islam, iman, itu dosa besar, tak ada duanya bagi negara. Maka nggak ada balasannya kecuali dibakar. Itu yang dikandung wa mana qaumu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Gimana dipaham apa enggak? Itu mudah sekali. Kalau kita mencoba menarik benang merah antara saat itu kasus dan sebab-sebabnya dengan saat kita sekarang. Tuh. Belum lewat pengadilan, baru diduga teroris, tembak apa enggak? Kayak tikus. Apa dosa mereka? Apa dosa mereka? Karena cuma satu, dituduh teroris. Itu dosa. Dosa besar. Ya. Korupsi dosa besar apa enggak? Enggak. Kan udah jungkir balik gitu. Nanti lama-lama sholat, azan dosa besar. Karena mengganggu ketentraman. Tidak toleran. Itu sekarang senjata mereka. Lalu didukung oleh undang-undang. Asik. Mereka lenggang kangkung melaksanakannya. Nggak merasa berdosa. Merasa. Kalau dulu di zaman Najran itu Ukhdud, bakar beneran pakai api. Nah sekarang bukan api beneran, itu peluru api bukan. Peluru api. Maka bahasa Arabnya nembak itu itlaqun nar. Senjatanya juga disebut senjata api. Pembunuh Firaun dipotong bener itu orang-orang bayi Bani Israel. Lah sekarang bunuh. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Lah sekarang sama. Malah lebih dahsyat. Apa yang dibunuh? Karakter. Maka kita menjadi mendengar ungkapan pembunuhan karakter. Kan nyiksa hidup-hidup itu. Tuh gitu. Nah, kembali kepada wa mana qaumu minhum illa ayyuminu. Ini dalam balaghah disebut ta'kidul madah bima yusbihu zam. Nah, ini bertahap bertingkat untuk sampai kepada bahwa ini adalah ta'kidul madah. Wa mana qaumu minhum. Mereka tuh tidak punya dendam apa-apa terhadap negara. Nggak punya dendam. Pertanyaan, pujian apa celaan? Boleh saya ulangi. Mereka tidak punya dosa
yang harus dibalas dengan dendam. Harus menyertakan kata nakomu dendam. Tuh, itu pujian, nggak punya dosa apa-apa. Itu kan pujian. Orang bersih. Cuma tuh, mereka beriman kepada Allah. Itu kan pujian lagi. Namanya takkidul madah bima yusbihuzam. Oke, kita teruskan. Illa annahum sadaqu billahil ghalib. Itu. Wallahu ala kulli syai'in syahid ay inna haula'il kufar al-jababirah ma ankaru alaihim zamban. Artinya bahwa mereka orang kafir itu yang diktator, yang jahat itu. Mereka tidak ingkar terhadap apa ya dosa yang mereka lakukan. Paham? Artinya tidak ada dosa yang dilakukan, mereka mengakui. Nggak ada dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang dibakar tadi. Kecuali tuh dosanya mereka menganggap jelek, abu. Jelek alal mukminin, atas orang beriman. Kayak kita itu yang pada di penjara si Munarman dan kawan-kawan Habib Rizik. Apa dosanya? Apa dosanya? Nggak ada. Nggak ada dosanya. Tuh. Maka berlaku ayat ini, wa mana qawmu minhum illa ayyuminu. Nggak ada dosa yang mereka lakukan. Kalau memang harus denda, melanggar prokes sudah dibayar dendanya. Terus sampai wah, nggak ampun-ampun, mudah-mudahan ya Allah tolong, ya Allah menolong. Sehingga doanya udah tarmihim bijaratin min sijil waja'alahum kasfim. Kita cuma bisa berdoa saja. Ya, karena posisi yang luar biasa lemah. Mereka udah siapkan. Kalau kita kuat, mereka siapkan barisan lebih kuat. Kuatnya kita cuma akidah, yaitu tali yang mengikat antara kita dan kuasa Allah. Oke, kita teruskan. Wala abu alal mu'minin illa annahum sadaqu billahil alladzi la yughlab, boleh, yang tidak dikalahkan. Al-mahmud fi kulli hal. Allah itu mahmud, terpuji dalam segala hal. Apa maknanya? Nggak ada ciptaan perbuatan Allah yang negatif. Kalau nanti mereka harus dijebloskan ke neraka, itu positif. Apa positifnya? Keadilan. Wa huwa malikus samawati wal ardh. Dia Allah adalah pemilik langit dan bumi. Wa ilaihil amru kulluhu. Segala persoalannya berpulang kepadanya. Dia yang menentukan, dia yang melaksanakan, dia yang membalas. Dia yang tahu apa balasannya yang paling pantas. Wa man kana bihazi sifat fa huwa haqiq bi ayyu manabihi wa yuhad. Mereka atau orang yang memiliki sifat-sifat ini, yaitu terpuji, dia yang lebih berhak untuk diimani dan ditauhidkan. Wallahu syahid alim. Allah maha menyaksikan, maha tahu. Bima fa'alu, apa yang mereka lakukan terhadap orang beriman. Tuh. Kita baca ini, pikiran pada itu, kejaksaan apa pengadilan Jakarta Timur. Tuh lihat, wallahu syahid alim bima fa'alu bil mu'minin. Mereka tahu. Allah tahu. Allah tahu, menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang beriman. La takhfa alaihi khafiyah, tak ada satupun yang tersembunyi. Wa mujazihim, maka Allah yang akan memberikan balasan bi af'alihim, perbuatan mereka. Iya, berikutnya Pak Jamal. Nah, ini kayaknya udah mau habis nih. Ya. Wa asyara biqaulihi, maka ayat tadi ditutup al-aziz ila annahu, mengandung makna lau sya'a, kalau dia mau,
orang beriman kepadanya dibakar kayak begitu kejam. Kalau dia mau, itu dikandung oleh makna aziz. Lamana ulaikal jababirah. Pasti Allah bisa menghalangi, mencegah, menistakan, pokoknya membela ya, mencelakakan orang-orang yang diktator tadi minta zim ulaikal mukminin karena ingin bukan karena mengazab orang-orang beriman. Takzib. Kalau Allah mau, Allah halangi. Itu yang kilometer 50, kalau Allah mau, Allah halangi. Kalau Allah mau, Allah jadikan mereka pelaku itu terus beriman lalu ngaku ikrar bisa saja. Wala adfa aniranahum wa amatahum. Kalau Allah mau, Allah padamkan apinya lalu Allah matikan mereka si ashabul ukhdud. Wa asyara biqaulihi al-hamid. Sementara kata al-hamid dalam penutup ayat tadi memberi isyarat ila annal mu'tabar indahu subhanahu minal af'al awaqibuha. Sementara yang menjadi harus kita jadikan pelajaran pada kata al-hamid, yang penting adalah bahwa Allah akan memberikan sanksi nanti di akhirat. Nah, kita diarahkan untuk ke sana nanti di akhirat. Nanti di akhirat dia pasti dapat balasan. Itu diarahkan ke sana. Dari mana isyarat itu? Dari kata-kata Al-Hamid. Karena Allah tutup Al-Aziz, gagah. Maka maknanya kalau Allah mau, Allah padamkan itu api. Allah matikan itu yang bakarnya. Gitu. Terus ditutup dengan Hamid. Ini memberikan isyarat bahwa bagi kita dulu, sekarang, akan datang, yang penting bukan Allah harus matikan apinya. Allah ceburin mereka. Nggak penting. Yang penting apa? Akibat perbuatan mereka nanti. Tuh, gitu. Fahuwa wa in kana qad amhala lakinnahu ma'amhal. Allah, meskipun kita melihat dia meremehkan, membiarkan, tetapi tidak membiarkan. Fa innahu sayusibul mu'minin. Mana dia bukti tidak membiarkan? Bahwa dia akan memberi pahala kepada orang beriman. Wa yu'aqibu ulaikal kafar. Dan mereka Allah akan menyiksa mereka yang kafir. Wa qauluhu wallahu ala kulli syai'in syahid. Sementara firman Allah yang berbunyi wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah amat mengetahui, menyaksikan segala sesuatu. Wa'idun syadidun, ancaman yang keras. Li ashabil ukhdud. Bagi ashabil ukhdud. Wa wa'dun bil khair, dan janji balasan baik liman uziba minal mu'minin, bagi mereka yang diazab dari kalangan kaum beriman ala dinihi, karena mempertahankan agama. Fasabar, maka dia sabar. Walam yataraja fi mauqifis syiddah, dan tidak ragu padahal posisinya luar biasa dahsyat. Wa nadhirul ayah qauluhu ta'ala. Ayat yang serupa firman Allah yang berbunyi ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, hal tanqimuna minna, apakah kalian dendam kepada kami? Illa an amana billah, kecuali kami iman kepada Allah. Maka halnya nafi karena ada illah. Kalian tidak dendam kepada kami kecuali karena kami iman kepada Allah. Tuh kayak begitu. Dulu, sekarang, dan akan datang. Semuanya perkaranya adalah dendam. Substansi dendamnya itu apa? Cuma satu. Nah, itu karena kita iman kepada Allah. Mereka tidak suka. Ya, mereka tidak suka. Oleh karena itu harus dibasmi, dihajar. Mulai dari tidak sukaan mereka, mulai dari ucapan yang sederhana, maka tidak mengandung konsekuensi hukum di hadapan manusia. Apa itu?
Orang udah sampai di langit bulan masih ngapal Quran aja. Ya tidak? Orang ngapal Quran ya yang bingung. Ya Allah a'lam bishawab. Kenapa Jamal? Oh, ini kalau udah ini berarti dicukupkan dulu. Silakan Pak Jamal. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kita buka termin tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya seputar tema kita, yaitu tafsir wal bayan surat Al-Buruj ayat 1 sampai dengan 9. Dipersilakan. Caranya seperti biasa, langsung di unmute mikrofonnya, kemudian bicara. Silakan, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau bertanya nih, Ustaz. Itu kan tadi menggunakan kata zati saja. Kalau nggak salah zati luput. Zati itu sama seperti sohib gitu, atau gimana? Benar, maknanya sahib. Zat itu kategorinya asmaul khamsah. Asmaul khamsah, Ustaz. Iya. Zat. Benar. Mu'anas dari zu. Oh, mu'anas dari zu. Yang zu kita udah itu lebih akrab. Mu'anasnya apa? Zatu. Zatul akmam. Akmam artinya bukit-bukit. Punya gunung, punya bukit. Ya. Jamak, Ustaz. Jamak mu'annas salim atau mufradnya, Ustaz? Dia mufrad, mu'annas. Jadi kalau zu muzakkar, zatu mu'annas. Oh gitu. Zat. Iya. Jadi yang mu'annas itu pakai zati itu saja. Zati. Zawat. Zawat. Iya kalau jamaknya. Zawat. Iya. Ya, iya. Baik. Iya. Zu asmaul khamsah. Muzakkar. Zat muannas, jamaknya zawat. Kalau ketemu kayak tadi ada zul jalali wal ikram. Ada zatu azomah umpamanya. Kalau muannas zatu itu mah gampang, sederhana. Nggak begitu, seolah-olah nggak begitu banyak gunanya zat. Tapi ada bahasan yang membuat bahwa zu sama zawatu itu menjadi luar biasa penting. Babnya apa? Bab mufrad, musanna, jamak. Nih saya lihat. Muslimun, musannanya muslimani. Terus muslimuna. Nggak ada masalah, standar. Ada orang namanya Ali. Musannanya aliyan. Jamaknya aliyun. Nggak ada masalah. Tapi ada nama alam, bahasa Arabnya nama. Alamnya murakkab. Kalau Ali tadi mufrad tuh. Mana alam murakkab? Murakkabnya ada idhofi. Abdullah. Ya dah? Itu alam murakkab namanya. Murakkabnya tarkib idhofi. Abdu mudhaf, Allah mudhafun ilaih. Jamaluddin, Ustaz. Benar, ah? Jamaluddin. Jamaluddin tarkib idhofi. Iya. Nah, ntar ke Pak Jamal nih, Jamaluddin. Abdullah mufrad musananya apa? Allah.
Abdai, Ustaz. Abdai. Kalau mau rofa, abda pakai alif. Abda. Nunnya Baik. dibuang. Itu mah gampang. Kalau ketika jar abdai. Abdai. Terus jamaknya apa? Ibad, Ustaz. Ja- Ibad. Jamaknya bukan ibadullah. Ibad, bukan, Ustaz. Itu maknanya lain. Jamaknya mah jamak taksir. Abadillah. Oh, abadillah. Ada kalimat begini. Salasat abadillah. Tu'tabaru min jumlat as-sufiyin al-uwal. Ada 3 Abdullah yang dianggap sebagai cikal bakal tasawuf. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas. Itu 3 Abdullah cikal bakal tasawuf. Oke, bukan itu yang dibicarakan. Ada alam nama, kalau tadi tarkibnya idhofi, tapi tarkibnya wasfi. Nur Ali. Mufrad, ada orang namanya Nur Ali. Kalau dipakai sakal, Nurun Aliyun. Itu tarkibnya, tarkib wasfi. Pertanyaan musananya apa? Mager. Tuh. Ketemu di situ karena muzakkar, maka muannasnya Zawa Nur Ali. Za'a Zawa Nur Ali. Itu nggak bisa, cuma dekat sekedar menambahkan alif sama nun. Nuro Alia apa? Nggak bisa. Oh, nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Artinya tarkib wasfi. Jadi iya karena tarkib wasfi Nur Ali. Tuh. Oke. Jadi datang 2 Nur Ali. Ja'a Zawa Nur Ali. Datang Nur Alinya 3, itu namanya Ja'a Zawu. Tuh, Zawu jamak. Zawu Nur Ali. Oke. Ada orang namanya mar'ah solihah. Maka dipakai zat. Musananya. Zat. Zat Nur Ali. Mar'ah solihah. Kayak begitu tadi. Karena menyebut dalam Al-Quran zatil buruj. Gitu. Satu lagi. Ada orang namanya murakkab. Tarkibnya bukan idhofi, bukan wasfi. Tapi tarkibnya isnadi. Banyak sekarang itu. Orang namanya Ja'al Haq. Nama itu nama orang. Kita mau bilang datang Ja'al Haq. Ja'al Haq. Lah, yang belum sampai ke situ ini apa-apaan? Ja'a 2 kali. Ja'al Haq. Nah, namanya begitu. Iya, tarkibnya isnadi. Nah, kalau yang sekarang banyak orang namain anak pakai fi'il amr. Hari ini. Iya. Hari ini dipanggilnya Rini. Padahal itu bahasa Arab. Hari ini wardotik. Hari ini perlihatkan keredoanmu. Gitu kan bagus sekali. Ada lagi punya teman namanya Atini. Atini dipanggilnya. Padahal fi'il amr Atini. Datangkanlah mahabbatak. Demikian. Nah, itu babnya memang alam. Namanya ada alam mufrad, ada alam murakkab. Ada alam irtijal, ada alam manqul. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Berarti zawata enam tuh dari bagus itu. Zawa itu Zawa. dari iya. Itu jamak dijamakkan. Zat jamaknya zawat. Ya tak? Jangan zawat. Iya, jamak dijamakkan namanya apa, Bu? Sigat muntahal jumu. Muntahal jumu. Udah jamak dijamakkan. Iya. Ada lagi, Ustaz. Zawatai. Nih, Abadanahu jannataihim jannataini zawatai ukulin something. Iya. Zawatai. Mempunyai artinya.
mempunyai, karena jamak ya jadinya ada sesuatu yang ditunjuknya jamak itu. Zawatai berarti ada pusananya itu ya Ustaz. Aduh, kurang jelas nih. Ada Agak. pusananya, zawatai. Oh, ada. Jamak dijamakkan lagi, jamak dimuannaskan lagi. Dimusanakan juga itu ya. Benar, iya. Coba bingung apa enggak itu memahaminya. Begitu tinggi, begitu dalam maknanya. Iya. Ya, ada lagi yang lain. Silakan yang lain. Jadi orang zaman sekarang kasih namanya pakai itu, Ustaz. Jadi pakai fil amr begitu. Iya, itu namanya alam murakkab. Alam murakkab. Iya, murakkabnya namanya isnadi. Bisa fi'il fa'il, bisa mubtada khobar nama orang itu. Iya. Orang dinamain rajulun mamduh. Ah, itu mah wasfi ya. Iya. Jamaluddin musananya apa ya? Apa Ustaz? Jadi nanti jamaknya jimal. Jimalatun sufur. Tuh jimal itu jamak, Bu. Terus dijamain lagi. Jimalatun sufur. Ya. Jamalun onta. Jamaknya jimal taksir. Terus dijamain lagi jimalat. Iya, Allah a'lam bishawab. Silakan Bu Tati. Tidak bertanya, Bu. Apas. Suaranya nggak terdengar, Bu Tati. Baik, Ustaz. Nampaknya sudah bisa dipahami semua, Ustaz. Gimana Bu Tati? Mau bertanya? Sudah paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Bu Tati sudah paham, berarti yang lain sudah paham. Iya. Baik, Bapak dan Ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pukul 8:55. Itu berarti kajian kita sudah pas tepat pada waktunya. Mari kita cukupkan kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, oke, saya pamit.